Indonesia telah menegaskan dominasinya sebagai produsen utama nikel di dunia dengan kontribusi yang mencapai 70% dari total produksi global pada tahun 2024. Perjalanan Indonesia menuju posisi ini tentu tidaklah mudah. Di masa lalu sempat menghadapi berbagai tantangan, termasuk boikot dari pasar internasional terkait ekspor nikel mentah dan kelapa sawit. Namun kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah berhasil mengubah tantangan tersebut menjadi peluang. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkomarves, pada tahun 2023, Indonesia telah menyuplai 59% kebutuhan nikel dunia. Angka ini meningkat drastis menjadi 70% pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan mencapai 75% dalam 3 tahun ke depan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Haryoseto menyatakan bahwa dengan kontribusi sebesar ini, Indonesia mulai memiliki kemampuan untuk mengatur harga nikel di pasar global. Namun tanggung jawab besar menyertai kekuatan tersebut, termasuk menjaga stabilitas harga dan menjalin diplomasi dengan konsumen utama, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Produksi nikel yang masif ini tak lepas dari potensi sumber daya mineral Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 132 tahun 2024 tentang neraca sumber daya dan cadangan minerba nasional tahun 2023, total sumber daya biji nikel di Indonesia mencapai 18,5 miliar ton dengan cadangan sebesar 5,3 miliar ton. Dari jumlah ini produksi biji nikel pada tahun 2023 hampir mencapai 200 juta ton. Salah satu faktor kunci yang mendorong peningkatan produksi dan nilai ekspor nikel adalah kebijakan hilirisasi yang digagas oleh Presiden Jokowi. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mengalihkan fokus pada pengolahan dalam negeri melalui pembangunan smelter. Sebelum hilirisasi diterapkan, nilai ekspor nikel Indonesia pada periode 2017 sampai 2018 hanya mencapai 3,3 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah. Namun dengan adanya smelter, nilai ekspor melonjak hingga 500 triliun rupiah pada tahun 2024. Hilirisasi tidak hanya berdampak positif pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor nikel, tetapi juga memberikan keuntungan bagi negara. Penerimaan negara meningkat signifikan melalui pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak. Presiden Jokowi saat itu menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan lompatan besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Namun perjalanan menuju dominasi ini tidak selalu mulus. Indonesia pernah mengalami tekanan dari negara-negara maju yang mengkritik kebijakan larangan ekspor bahan mentah, terutama nikel. Pada tahun 2021, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas kebijakan Indonesia yang dianggap merugikan mereka. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tekanan terhadap ekspor kelapa sawit yang sering dikaitkan dengan isu deforestasi. Boikot dan sanksi dari pasar global sempat menjadi tantangan besar. Akan tetapi Indonesia berhasil menunjukkan ketangguhannya. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah terbukti efektif dalam mendorong pembangunan industri dalam negeri. Dalam konteks nikel, langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Dengan dominasi yang semakin kuat, Indonesia seolah membalas tekanan dari masa lalu, menjadi penentu utama dalam rantai pasokan global. Keberhasilan Indonesia dalam menguasai pasar nikel dunia juga didukung oleh upaya diplomasi yang intensif.
Sebagai pemasok utama nikel, Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan konsumen terbesar seperti Tiongkok yang menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan turut memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global. Namun keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Indonesia harus memastikan bahwa dominasinya tidak menciptakan ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada satu komoditas. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor lain menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, peran nikel akan semakin krusial seiring dengan meningkatnya permintaan global untuk bahan baku kendaraan listrik. Nikel menjadi komponen utama dalam produksi baterai lithium-ion yang merupakan inti dari kendaraan listrik. Dengan cadangan yang melimpah dan kebijakan hilirisasi yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam revolusi industri hijau. Selain itu, pengembangan teknologi smelter yang lebih ramah lingkungan menjadi agenda penting. Indonesia harus memastikan bahwa aktivitas pertambangan dan pengelolaan nikel tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini, kerjasama dengan lembaga internasional dan adopsi teknologi mutakhir dapat menjadi solusi menciptakan industri nikel yang berkelanjutan. Indonesia kini berada di puncak dominasinya sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Dengan kontribusi yang mencapai 70% dari total produksi global, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatur dinamika pasar nikel internasional. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun perjalanan menuju dominasi ini bukan tanpa tantangan. Boykot dan tekanan internasional di masa lalu menjadi pelajaran berharga yang mendorong Indonesia untuk bangkit dan memaksimalkan potensinya. Kedepan diplomasi strategis, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan diversifikasi ekonomi akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia sekarang menjadi raja nikel dunia. Dan semoga keberhasilan ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, semoga.